Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nata'ijal fikri min arbabil hijab. Allahumma salli ala Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Pemirsa, sahabat kurma FSH dan pendengar Radio Dapta yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan jumpa kali ini penting bagi kita untuk membicarakan dan membincang seputar cara jitu meraih kemuliaan. Pemirsa, sahabat kurma dan pendengar Radio Dapta yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapapun di antara kita pasti menginginkan mendapatkan kemuliaan. Kemuliaan di hadapan manusia sekaligus juga kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayangnya memang banyak orang yang gagal fokus dan salah paham tentang bagaimana meraih kemuliaan. Setidaknya ada 3 kelompok manusia ini dalam meraih kemuliaan. Cara mereka meraih kemuliaan. Yang pertama, ada yang menganggap bahwa kemuliaan itu bisa diperoleh dengan memiliki harta yang banyak, kekayaan yang melimpah, rumah mewah, mobil mentereng. Dengan begitu, dia merasa mulia di hadapan manusia. Kalau sudah anggapan yang semacam ini terjadi pada diri seseorang, maka sudah bisa dipastikan bahwa setiap hari, setiap saat, setiap waktu, setiap detik, derap langkah hidupnya yang dikejar, yang dicari adalah harta kekayaan itu. Karena dia pede dengan harta dan kekayaannya, bahwa dari situ dia akan mendapatkan kemuliaan di tengah-tengah banyak orang. Lalu yang kedua, pemirsa, sahabat kurma dan pendengar Radio Dapta yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada juga orang yang menganggap bahwa kemuliaan itu bisa diperoleh dengan pangkat dan kedudukan yang terhormat, pangkat yang tinggi, kedudukan yang terhormat. Dia merasa mulia di hadapan manusia. Maka kalau sudah anggapan ini terjadi pada diri seseorang, sudah bisa dipastikan dia akan terus dari waktu ke waktu mengejar, berusaha kuat untuk mendapatkan pangkat dan kedudukan itu, sekalipun kadang-kadang dengan cara yang zalim, sekalipun kadang-kadang dengan cara melanggar aturan-aturan atau perundang-undangan negara, bahkan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang ketiga, pemirsa, sahabat kurma dan pendengar Radio Dapta yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada orang yang menganggap bahwa kemuliaan itu bisa diperoleh dengan nasab dan keturunan. Sehingga kemana-mana yang dibawa adalah nasabnya, yang dibawa adalah keturunannya. Dia pede, dia keturunan bangsawan, dia keturunan darah biru. Kemana-mana itu yang dilekatkan dalam dirinya. Pemirsa, sahabat kurma yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pendengar Radio Dapta, ini berbahaya sebenarnya ketika menganggap 3 hal ini sebagai cara memperoleh kemuliaan. Bagaimana bahayanya? Di mana bahayanya? Ketika kemuliaan itu diperoleh bisa dari harta yang melimpah dan kekayaan yang banyak, maka dia akan menjadi orang yang congkak, dia akan menjadi orang yang sombong, menjadi orang yang angkuh. Dia bergaul dengan golongan orang-orang yang kaya, orang-orang yang memiliki harta yang melimpah. Maka jangan heran pemirsa, kalau ada misalnya komunitas mobil mewah, komunitas motor gede, komunitas sepeda mahal, dia bergaulnya dengan orang-orang kaya. Dia sombong, dia congkak, dia angkuh. Berbahaya. Yang kedua juga demikian. Ketika menganggap bahwa kemuliaan itu ada pada pangkat, jabatan, dan kedudukan yang terhormat itu, maka dia juga akan menjadi orang yang sombong, akan menjadi orang yang congkak. Kemana-mana dia angkuh. Bahkan mungkin dalam hatinya dia akan katakan, saya pejabat, saya pimpinan, Anda kan bawahan.
Anda kan bukan pejabat. Dia akan sombong, dia akan angkuh kemanapun. Dia akan bawa pangkat dan kedudukannya itu. Karena dia merasa mulia dengan pangkat dan kedudukannya. Lalu yang ketiga, pemirsa, sahabat kurma yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga dengan ketika kemuliaan itu dilekatkan pada keturunan, pada nasab, maka dia akan merasa mulia di hadapan banyak manusia yang lain. Dan dia akan katakan dalam dirinya, saya keturunan ini, saya keturunan itu. Saya keturunan bangsawan, saya keturunan darah biru. Anda hina. Tidak sama dengan keturunan dan garis keturunan saya. Inilah berbahayanya ketika kemuliaan itu dianggap lewat 3 cara ini. Pemirsa sahabat kurma yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pendengar Radio Dakta yang dimuliakan Allah, sesungguhnya kalaupun 3 kemuliaan ini bisa diperoleh dengan harta yang melimpah, dengan pangkat kedudukan yang terhormat, atau dengan nasab keturunan yang dibangga-banggakan itu, ini tidak ajak, tidak abadi. Coba kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Banyak orang yang dimuliakan karena hartanya. Begitu dia jatuh miskin, begitu dia tidak lagi memiliki harta, orang barangkali menjauhi dirinya dan tidak lagi bersahabat dengannya. Bahkan cenderung tidak dimuliakan lagi, tidak dilulukan, tidak dibanggakan, tidak dihormati. Faktanya demikian. Yang kedua juga demikian, tidak ajab. Karena pangkat, karena kedudukan, kemuliaan itu, begitu dia tidak lagi punya pangkat, tidak punya jabatan, orang tidak lagi menghargainya, orang tidak lagi menghormatinya, orang tidak lagi memuliakannya, orang tidak lagi mengelulukannya. Apalagi ketika kemuliaan itu dianggap pada keturunan, pada nasab. Ketika orang tuanya sudah tidak ada, nasab di atasnya sudah kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, barangkali orang sudah tidak lagi memandangnya dan memuliakannya. Ini sahabat kurma dan pendengar Radio Dakta yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana cara jitu meraih kemuliaan dalam Islam? Sangat sederhana. Coba kita perhatikan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan di dalam Al-Qur'an itu, surat Al-Hujurat, surat ke-49 ayat ke-13. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Wahai sekalian manusia, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa, kami menciptakan kalian dari jenis laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, lalu kami jadikan kalian berklan-klan, beretnik-etnik, bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Untuk apa? Allah tegaskan lanjutan ayat itu, lita'arafu, untuk saling mengenal, saling memahami, saling berkolaborasi, saling bersilaturahmi, bukan saling bermusuhan, bukan saling bersengketa. Lalu pada ujung ayat ini luar biasa indahnya. Apa kata Allah? Inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang paling bertakwa. Ingat, pemirsa sahabat kurma dan para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang bertakwa. Dengan demikian, sebenarnya konsep Islam tentang meraih kemuliaan itu sangat sederhana. Jadilah orang yang paling bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa dalam arti yang sebenar-benarnya, laksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, meninggalkan larangannya, istiqomah dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan ritual ibadah. Lalu jangan lupa satu lagi, apa? Berakhlak mulia, berperilaku terpuji. Insya Allah akan mendapatkan kemuliaan tidak hanya di hadapan manusia, tetapi juga di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sahabat kurma dan pendengar Radio Dakta, dalam Islam siapapun punya kesempatan, punya peluang untuk menjadi orang yang mulia. Tidak harus berharta melimpah, tidak harus menjadi
pejabat, mempunyai kedudukan yang terhormat, tidak harus dari keturunan-keturunan yang terhormat, tidak. Sangat sederhana konsepnya. Menjadilah orang-orang yang paling bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka security bisa menjadi orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Supir angkot bisa menjadi orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, juru parkir dan orang-orang pegawai rendahan ya, yang mungkin dipandang orang tidak mulia bisa menjadi orang yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika dia adalah orang yang paling bertakwa dalam kehidupannya sehari-hari, konsisten melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangannya, lalu dia berakhlak mulia, dia amanah, dia jujur, dia mudah bersilaturahmi, dia mudah memaafkan orang lain, dan banyak lagi akhlak-akhlak mulia yang menghiasinya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan memberikan manfaat besar buat kehidupan kita sehari-hari. Dan marilah saya mengajak kita menjadi orang-orang yang paling bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada masalah kita tidak memiliki harta yang melimpah, nggak ada masalah. Tidak ada masalah dan tidak ada persoalan kita tidak menjadi orang yang terhormat karena pangkat, jabatan, dan kedudukan, nggak ada masalah. Juga nggak ada masalah kita bukan dari keturunan yang terhormat, bangsawan, darah biru, dan sebagainya, nggak ada masalah. Kita akan menjadi orang yang paling mulia di hadapan manusia, bahkan di sisi Allah Subhanahu wa taala, ketika kita menjadi orang-orang yang paling bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah. Saya tutup dengan sebuah untayan pantun. Pergi haji ke kota Makkah, mampir Madinah ziarah juga. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan berkah, dan insya Allah kita akan menjadi para penghuni surga. Walafu minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.